welcome to Wednesday. Pada podcast pada hari Rabu ini, kami akan membahas hal-hal seru soal bisnis, tren, dan dunia pemasaran modern. Tapi sebelum masuk ke podcastnya, kita enaknya kenalan dulu nggak sih, Han? Karena kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Perkenalkan, nama aku Nadine Priscilla Mahani sebagai host di segmen satu ini dengan teman aku. Aku Hanifan Senda sebagai narasumber di segmen pertama. Oke, jadi pada segmen pertama ini kita akan membahas topik yang itu seru banget, di mana perusahaannya itu bakal berkaitan dengan pelayanan jasa yang mungkin sering ada di kehidupan sehari-hari. Bener banget. Nah, kita tuh bakal ngebahas perusahaan yang kayaknya itu nggak bisa dipisahin dari kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Coba tebak apa perusahaan yang kayaknya jasa layanan itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh ya? Mulai dari pesan makanan, pesan ojek, sampai mengirim barang kita pakai jasa layanan dari perusahaan ini. Bener banget, kita bakal ngebahas tentang Grab. Betul banget. Oke, jadi perusahaan Grab ini sebenarnya menarik banget untuk dibahas. Kenapa? Karena sebenarnya aplikasi Grab ini awalnya digunakan untuk memesan ojek aja. Jadi kayak cuma Grab Bike sama Grab Car. Nah, tapi Grab ini berinovasi untuk menambah fitur-fitur baru seperti GoMart, GrabPay, sama GrabFood. Nah, ya jadi emang hari ini tuh kita mau ngebahas lengkap tentang gimana Grab bisa bertahan dan berkembang sepesat itu. Apalagi dilihat dari sisi pemasaran abad 21-nya. Mulai dari bidang industri, perencanaan strategi, lalu sampai gimana mereka pakai data buat ngertiin perilaku konsumennya. Dan pastinya kita juga bakal bahas hal-hal penting selain yang tadinya disebutin, yaitu SMP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, manajemen produk, sampai pemasaran global dan berkelanjutan. Pokoknya di episode kali ini tuh dan segmen pertama ini tuh bakal lengkap banget buat kamu yang pengen tahu gimana teori-teori marketing yang bisa benar-benar hidup di dunia kita itu lewat dari perusahaan Grab ini. Oke, nah jadi buat kamu yang lagi nonton podcast ini, jangan kemana-mana ya, ambil cemilan kamu, cari posisi yang nyaman banget untuk mendengar podcast ini karena podcast ini sangat informatif sekali. Oke, gak usah lama lagi, kita masuk ke dalam segmen pertama. See ya. Oke, Hani. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang pemasaran perusahaan Grab ini kan. Nah, dunia pemasaran sekarang tuh kayaknya berubah banget ya dibandingkan dulu. Menurut kamu tuh apa yang bikin pemasaran abad 21 ini beda banget? Oke, ini sebenarnya menarik banget karena kita ini sekarang lagi berada di era transisi besar dari awalnya pemasaran profesional menuju pemasaran digital yang terintegrasi. Nah, istilahnya itu telah disebutkan oleh Philip Kotler. Itu istilahnya adalah era marketing 5.0, di mana era marketing 5.0 ini merupakan perpaduan antara teknologi dan sentuhan manusia. Jadi mereka berdua ini, teknologi dan manusia ini, berjalan dengan beriringan gitu. Dan selain itu, ciri khas dari marketing 5.0 ini ada digitalisasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan lewat platform digital dan media sosial. Jadi segala sesuatu aktivitas untuk promosi, iklan atau sebagainya itu bisa dilakukan lewat platform digital atau media sosialnya. Lalu yang kedua itu ada data driven decision making. Nah, jadi perusahaan itu sekarang mengambil keputusan dari data perilaku konsumen. Dan selanjutnya itu ada customer centric approach, di mana pengalaman pelanggan ini menjadi pusat strategis bisnis suatu perusahaan. Nah, Grab ini sangat mempresentasikan hal itu. Kenapa? Karena di awal berdirinya itu kan di tahun 2012 ya. Nah, jadi Grab itu awalnya cuma aplikasi yang digunakan untuk pemesan ojek aja, tapi sekarang dia membangun ekosistem digital
digital. Jadi sekarang semua layanan dan semua fiturnya itu mulai dari Grab Bike, GrabFood, Grab Express, GrabPay, dan GrabMart itu semuanya saling terhubung dalam satu aplikasi. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya secara teori itu disebutnya sebagai ekosistem marketing ya. Terus Grab ini juga berhasil menciptakan gaya hidup baru yang serba praktis, serba cepat, serba digital, dan serba simpel, di mana hampir semua kebutuhan itu bisa diakses dalam satu platform aja. Oke, kalau kita lihat dari sisi perencanaan pemasaran, apa yang membuat strategi Grab ini bisa seefektif itu sih? Mungkin dari teorinya perencanaan pemasaran sendiri itu kan melalui 4 tahap ya. Yang pertama itu ada analisis situasi, terus ada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Tapi sebenarnya Grab ini bukan gampang ya, cuma dia tuh gak terlalu kaku gitu model untuk perencanaan pemasarannya. Jadi mereka tuh pakai yang namanya agile marketing, dimana mereka ini bisa mengubah strategi pemasarannya itu sesuai dengan kondisi di lapangan atau kondisi terbaru lah pokoknya gitu. Nah, contohnya tuh kayak misalnya dulu kan sempat COVID kan, habis itu kita disuruh mengisolasikan diri di rumah. Nah, otomatis kan kalau misalnya disuruh isolasi di rumah itu kan kita nggak bisa keluar rumah kan. Nah, otomatis kita harus belanja kebutuhan itu lewat online doang. Nah, Grab ini memfasilitasi kita untuk berbelanja secara online. Jadi mereka itu langsung berfokus ke GrabFood dan Grab Express. Jadi perusahaan Grab ini berusaha untuk meminimalisir penyebaran virus yang ada gitu. Bahkan mereka juga sempat bantu UMKM lokal lewat kampanye terus usaha. Jadi sebenarnya Grab itu bukan cuma cepat untuk beradaptasi, tapi mereka juga fokus terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, tadi kan di-mention ya, apa namanya, Grab itu peka sama kebutuhan masyarakat kan? Betul. Nah, aku tuh juga merasain sih, apa namanya, efek layanan-layanan yang tersedia di Gojek kayak Grab Express gitu. Aku pernah beberapa kali menggunakan layanan Grab Express itu untuk kepentingan aku gitu. Oke, sekarang kita ngomongin hal yang lebih besar ya. Grab itu kan udah gak cuma main di Indonesia kan, tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Nah, itu gimana sih mereka bisa tetap punya citra positif sambil peduli sama lingkungan dan sosial? Oke, jadi Grab ini sebenarnya unik. Kenapa? Karena dia itu memang punya DNA regional, tapi juga peka sama konteks lokal. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan teori global marketing, itu disebutnya sebagai pendekatan lokal, yaitu think globally dan act locally. Nah, contohnya kalau misalnya di Indonesia, itu kan Grab punya program Grab for Good ya, di mana Grab for Good ini tuh berfokus pada pemberdayaan UMKM dan retail community. Mereka juga punya inisiatif Green Program buat mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi, karena kan di berbagai wilayah Jawa Barat itu kan udah mulai merah sih tandanya di informasi BMKG, karena kalau misalnya udah merah gitu berarti artinya udah parah banget dong polusinya. Jadi perusahaan Grab ini menerapkan green program buat mengurangi polusi. Nah, jadi ekspansi global mereka tuh gak hanya fokus pada pertumbuhan pasar, tapi juga ada dampak di sosial dan lingkungannya. Kalau misalnya dalam konsep sustainable marketing, itu dikenal sebagai prinsip triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Nah, Grab itu sukses dalam mempraktikkan hal itu. Profit itu berasal dari diversifikasi layanan, kemudian kalau people itu berasal dari pemberdayaan mitra dan UMKM, terus kalau planet itu berasal dari inisiatif
relatif kendaraan listrik dan operasional ramah lingkungan. Jadi hal tersebut tuh bikin perusahaan Grab itu memiliki citra yang kuat secara reputasi publik. Oke. Nah, ini yang paling aku penasaran. Dia itu kan kayak tahu banget kan kebiasaan kita. Kalau aku baru kepikiran mau pesan mana, udah ada promonya, notif promonya gitu kan di HP. Itu gimana sih cara juga tuh tahu kebiasaan kita gitu. Oke. Sebenarnya itu karena Grab itu punya sistem informasi pemasarannya atau yang disebut sebagai MIS atau Marketing Information System. Jadi MIS mereka tuh udah canggih banget lah istilahnya. Dan jadi setiap transaksi, setiap rating, setiap pengguna itu membeli sesuatu, kayak kapan pengguna itu membeli sesuatu gitu, itu mereka akan tercatat dan terekam. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, MIS itu adalah sistem yang membantu perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan data pemasarannya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, data tersebut itu bakal diolah pakai machine learning dan AI untuk membentuk pola perilaku konsumennya. Misalnya nih, si Nadine itu suka beli kopi jam berapa? Bisa jam 10 malam. ya. Oke, 10 malam. Misalnya beli kopi jam 10 malam. Otomatis notifikasi yang masuk itu sekitar jam 10 malam. Itu tuh biasanya berkaitan dengan promo-promo ya gitu kan. Kalau misalnya kalian sering menggunakan aplikasi Grab itu biasanya terus juga nyalain notifikasinya, itu biasanya bakal muncul juga tuh. Nah, ini strategi tersebut tuh disebut sebagai data driven marketing, dan Grab juga menjadi salah satu contoh terbaiknya di Asia Tenggara. Nah, itu keren banget sih. Nah, kan tadi kamu sempat mention ya, kayak Grab tuh tahu kebiasaan kita karena dari sistem MIS-nya. Tapi itu tuh bener-bener banget sih, karena kan aku tuh awalnya tuh punya beberapa aplikasi seperti Grab. Cuman kalau Grab ini dia tuh kayak tahu banget nih loh kebiasaan kita, misalnya tadi pesen kopi, pesen makan, atau nggak pesen Gojek, itu promonya tuh nongol sendiri gitu kan ya di notifikasi. Jadi bikin konsumen kayak aku tuh makin loyal gitu kan, dan makin percaya sama Grab ini. Bener banget. Ya, kalau ngomongin pengguna sih gimana ya cara Grab itu bikin orang terus pakai aplikasinya dan nggak pindah ke kompetitor lain. Nah, ini sebenarnya Grab ini ngerti banget sama customer journey-nya. Karena misalnya di dalam teori perilaku konsumen, orang tuh mengambil keputusan lewat 5 tahap, yaitu ada pengenalan kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, biasanya dengan membandingkan pilihan-pilihan yang ada, kemudian ada keputusan untuk membeli, dan evaluasi setelah membeli. Nah, kalau misalnya tahap pertama, mereka itu muncul kebutuhan lewat notifikasi dan promo yang muncul sesuai waktu yang sering digunakan oleh pengguna saat memesan produknya. Kemudian di tahap mencari informasi, mereka itu membantu lewat sistem rating dan review di aplikasi. Dan selanjutnya di tahap evaluasi, konsumen itu bisa membandingkan harga, jarak, dan waktu pengantarannya. Kemudian untuk keputusan pembelian itu dapat dipermudah lewat Grab Pay. Tapi itu biasanya lewat OVO ya kalau nggak salah. Kalau misalnya evaluasi setelah pembelian, itu Grab bakal ngasih reward point dan bonus loyalitas yang itu kita balik lagi. Jadi gunanya poin itu apa? Poin itu nanti bisa digunakan untuk membayar layanan kalian. Misalnya kalian beli sesuatu atau menggunakan atau pesan ojek, itu bisa dibayar menggunakan poin itu kalau misalnya poinnya cukup. Itu dong kalau cukup, kalau enggak ya nggak bisa. Terus selain itu poin itu juga bisa digunakan, bisa ditukarkan
dengan voucher-voucher kayak promo ya misalnya gitu. Terus hasilnya ya udah bikin kita semakin nyaman sama aplikasinya, semakin loyal juga karena Grab itu berusaha untuk memfasilitasi kita supaya konsumen itu nggak berpindah-pindah ya gitu. Nah, gitu. Nah, tadi kan disebutkan dia tuh memberikan reward point gitu kan, bagi penggunanya. Nah, aku kalau untuk pribadi aku setuju banget sih. Aku tuh salah satu alasan aku makin loyal sama Grab tuh karena ada reward point-nya. Selain ada apa namanya, selain Grab mengetahui fitur kebiasaan aku, fitur-fitur aku, mereka tuh juga tahu gitu kan, juga paham kalau apa namanya, pengguna itu butuh dikasih reward berupa poin gitu kan. Aku pernah sih karena sering menggunakan Grab, akhirnya aku bisa ngumpulin poin Grab ini jadi banyak gitu, dan akhirnya bisa ditukarkan ke promo-promo atau nggak reward lain. Itu bermanfaat banget buat aku. Apalagi Grab itu kan juga apa namanya, memberikan fitur payment lewat kris kan tuh. Nah, selain cash sama dari OVO atau nggak transfer bank lain, dia kan juga bisa dari kris kan, yang mana bisa memudahkan aku nih kalau bayar lewat dari aplikasi lain. Nah, itu yang bikin aku tuh nyaman banget sama Grab ya. Selain Grab ini banyak promonya, di aplikasi lain pun tidak menyediakan pembayaran secara kris tuh. Jadi aku makin tambah loyal sama Grab ini. Benar banget. Karena semua fasilitas yang disediakan itu sangat bermanfaat banget. Sangat-sangat mendengarkan kebutuhan masyarakat. Tuh, aku setuju sih sama statementnya itu. Nah, sekarang kita bahas konseptasi STP nih, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Bagaimana sih Grab itu menerapkan konsep ini di pasar sebesar Indonesia? Jadi sebenarnya Grab ini jenius dan rapi banget dalam menyusun STP-nya, di mana segmenting gitu yang pertama ya. Untuk segmenting itu mereka membagi pasar mereka itu berdasarkan perilaku dan kebutuhan konsumen. Nah, untuk segmennya itu contohnya itu kayak pengguna transportasi kayak Grab by Grab Car, terus penggunaan makanan seperti GrabFood, terus pengguna logistik Grab Express biasanya untuk mengirim barang gitu. Dan penggunaan finansial atau GrabPay. Nah, untuk targeting itu fokus utamanya adalah masyarakat yang membutuhkan pembelian secara online terus secara cepat dan praktis juga. Untuk positioning itu Grab itu menempatkan diri sebagai super app for everyday life. Jadi aplikasi yang hadir di setiap aktivitas harian dan mobilitas sampai gaya hidupnya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, coba deh perhatiin iklan-iklan yang ada di aplikasi Grab. Itu mereka tuh selalu menunjukkan pesan yang sama, yaitu cepat, mudah, dan bisa diandalkan. Kan kalau misalnya dalam teori manajemen itu disebutnya sebagai consistent brand identity gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kalau ngomongin produk, Grab tuh kan kayak selalu punya sesuatu yang baru aja gitu kan. Apa itu sebuah strategi atau sebuah kebutuhan aja? Menurut aku itu strategi sih. Dan mereka itu emang sengaja untuk berinovasi secara terus-menerus karena strateginya itu biasanya disebut sebagai continuous innovation. Jadi Grab itu sebenarnya nggak pernah berhenti untuk berinovasi dan mereka itu beradaptasi secara terus-menerus sama kebutuhan pasarnya. Nah, kalau misalnya dalam manajemen produk ada istilah yang namanya itu produk life cycle, di mana produk life cycle ini adalah produk yang punya masa tumbuh, masa matang, dan masa menurun. Kalau misalnya perusahaan itu nggak mau memperbarui atau nggak mau berinovasi dengan produk-produk yang udah gimana ya, udah agak lama gitu, nggak terlalu relevan sama yang sekarang.
Nah, perusahaan Grab ini sebenarnya sadar kalau produk life cycle-nya itu dinamis, jadi inovasi itu harus terus dilakukan. Mereka juga rutin untuk menambahkan fitur-fitur baru seperti Grab Electric, itu untuk kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya ada Grab Unlimited, itu untuk pelanggan loyal. Terus ada GrabMart untuk integrasi layanan belanja. Nah, setiap inovasi yang mereka buat, yang mereka ciptakan, itu tuh bakal diuji coba terlebih dahulu untuk melalui pilot project berdasarkan hasil analisis data pengguna. Oh, ternyata di balik cuma aplikasi Gojek itu ada strategi pemasaran yang kompleks banget ya. Betul banget. Terus semua dari pemasaran yang kita dan kalian pelajari di perkuliahan itu seperti SMP, perilaku konsumen sampai manajemen produk, semuanya bisa kita lihat langsung di perusahaan Grab ini. Bedanya mereka ini sebenarnya sangat-sangat menerapkan secara digital dan berbasis data. Ya, berarti bisa disimpulkan ya kalau kunci sukses Grab itu ada di 3 hal. Yang pertama itu ada data, yang kedua itu ada inovasi, dan yang ketiga itu ada relevansi. Mereka tuh tahu siapa konsumennya, tahu apa kebutuhannya, dan tahu gimana cara bikin pengguna tuh nyaman terus memakai aplikasi Grab. Exactly, dan itu pelajaran penting buat semua bisnis hari ini. Kalau misalnya mau bertahan atau mau terus berdiri perusahaannya, itu harus bisa dengerin pasar. Kenapa? Karena kalau misalnya pasarnya itu hilang, gimana perusahaan itu bakal ya udah. Wah, nih aku setuju banget sih sama kamu. Terima kasih ya udah sharing banyak insight hari ini. Buat pendengar Wednesday, jangan lupa tunggu segmen kedua karena nanti kita bakal turun peran dan bahas lebih dalam lagi tentang perusahaan ini. Okay, see you. Halo guys, welcome to Wednesday. Oke, jadi tadi kan udah segmen pertama ya, kita bakal lanjut ke segmen kedua, tapi masih di episode yang sama nih, kayak yang tadi. Nah, jadi di segmen ini tuh kita bakal membahas suatu perusahaan yang menurut aku tuh luar biasa banget ya untuk dibahas, yaitu PT Paragon Technology and Innovation. Di mana perusahaan ini tuh perusahaan besar di balik merek kosmetik populer yang mungkin kalian bakal tahu sih kalau aku sebutin produk apa aja, karena mereka tuh sangat-sangat terkenal banget ya di kalangan remaja juga, terus semua di kalangan deh. Itu produknya adalah Wadah, Makeover, Emina, dan masih banyak lagi. Oke Nadine, gimana nih? Siap nggak untuk membagikan insight menarik tentang strategi pemasaran? Hai, aku siap banget dong. Paragon kan salah satu contoh perusahaan lokal yang bisa berkembang pesat kan, karena punya strategi pemasaran yang kuat, inovatif, dan relevan banget sama kehidupan zaman sekarang. Selain fokus bisnis, mereka tuh juga punya nilai sosial yang tinggi gitu kan. Jadi menurut aku seru banget sih buat dibahas di episode kali ini. Nah, mungkin biar nggak lama-lama kali ya, kita langsung aja mulai ke gimana Paragon itu menerapkan berbagai konsep pemasaran modern di era digital sekarang ini. Kita mulai dari topik pertama, yaitu tentang dinamika industri pemasaran abad ke-21. Nah, menurut Nadine, itu gimana Paragon itu bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan zaman? Oke, kalau kita lihat tuh ya, Paragon kan termasuk perusahaan yang cepat banget kan adaptasinya. Apalagi di abad 21 ini. Dunia itu kan apalagi dunia pemasaran tuh ya, itu berubah drastis ya. Semua itu serba digital, cepat, dan berbasis nilai gitu. Nah, konsumen zaman sekarang itu kan juga lebih pintar karena tersedianya akses informasi lewat yang mana serba digital ini gitu. Mereka tuh pengen tahu juga konsumen tuh pengen tahu juga gitu kan, bukan cuma produknya yang ingin mereka tahu, tapi apa aja cerita di balik produk tersebut gitu. Nah, Paragon ini menanggapi perubahan ini lewat transformasi digital yang masif gitu ya. Mereka aktif banget di media sosial seperti memanfaatkan
influencer marketing, dan tetap menjaga identitas brandnya gitu. Kampanye seperti cantik dari hati itu sukses banget karena menyentuh sisi emosional konsumen gitu kan, bukan sekedar promosi produknya doang gitu. Menurut aku sih ini contoh nyata gimana perusahaan bisa menyesuaikan dirinya dengan dinamika industri tanpa kehilangan jati dirinya. Wow, keren. Nah, mungkin kalau misalnya bicara soal strategi ya, pasti nggak lepas dari yang namanya perencanaan pemasaran. Nah, menurut kamu nih, bagaimana perusahaan PT Paragon ini menyusun strategi pemasarannya supaya perusahaan itu bisa tetap unggul di tengah banyaknya pesaing atau kompetitor? Oke, Paragon itu kan benar-benar rapi banget ya dalam perencanaannya ya. Mereka tuh selalu memulai dari analisis SWOT gitu. Kayak kalian tuh tahu ya kekuatannya di mana, peluangnya apa, dan gimana cara menghadapinya gitu kan. Hasil analisis itu kemudian mereka tuangkan dalam visi besar, yaitu menjadi perusahaan kosmetik terdepan di Asia Tenggara. Wow, keren banget. Jadi selain itu mereka juga melakukan market research ya secara berkala untuk melihat tren terbarunya. Misalnya nih kayak tren skincare alami, tren kosmetik halal, dan preferensi warna yang sedang populer gitu kan. Nah, dari data tersebut mereka menyusun strategi berbeda untuk setiap merek di bawahnya. Kayak contohnya nih Wardah untuk muslim modern, Emina untuk remaja, dan Over untuk profesional muda. Gitu. Pembagian yang jelas ini bikin Paragon tuh bisa menyesuaikan gaya komunikasinya dan inovasi produknya secara tepat sasaran gitu. Oke, aku sebagai pengguna media sosial ya, aku kan sering ngeliat di platform TikTok itu sering lewat kayak iklan dari produk Paragon. Itu tuh apakah termasuk perencanaan pemasaran mereka atau gimana? Oke, kalau itu termasuk perencanaan pemasaran mereka yang sangat sistematis gitu ya. Memang Paragon ini ke dalam merencanakan pemasaran tuh sangat tepat sasaran gitu kan. Benar-benar mereka research dulu baru mereka mengembangkan ide mereka tersebut. Untuk produk warna itu kan digunakan untuk muslim modern. Apakah selain muslimah itu bisa menggunakan produknya? Oke, selain muslim apakah boleh menggunakan produknya? Boleh banget. Kampanye Wardah terkait make up halal itu untuk meyakinkan wanita-wanita muslimah di Indonesia kalau warna ini sangat aman dipakai muslimah. Kalau yang non muslimah gimana? Boleh banget gitu kan? Karena muslim saja udah halal, udah aman, berarti yang non muslim itu aman banget juga untuk memakainya gitu. Oke, berarti cuma sebagai ini aja ya, Kampanye apa ya namanya? slogan. Iya, slogan. Iya benar banget slogannya seperti itu. Oke. Nah, ngomong soal strategi, Paragon itu kan juga dikenal punya program berkelanjutan ya. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Nah, ini adalah salah satu yang keren dari Paragon. Mereka tuh gak cuma mikirin pasar lokal aja, tapi mikirin ekspansi ke global juga gitu ya. Paragon tuh ekspansinya mana mulai dari ke Malaysia, ke Brunei, dan negara-negara lainnya. Gitu. Nah, Paragon juga terkhususnya Makeover juga pernah berkolaborasi dengan MUA International seperti Korea Selatan dan Thailand. Itu keren banget kan, Makeover udah berani untuk ekspansi ke pasar global gitu kan. Nah, aku tahu loh. Iya, betul makanya kurang banyak yang belum tahu. Tetapi ternyata Makeover tuh sekeren itu gitu. Ya, super keren. Iya. Tapi yang menarik mereka tuh gak mengubah jati dirinya sih. Konsep halal beauty itu terjadi identitas utama yang dibawa ke luar negerinya gitu. Nah, lalu dari sisi sustainability mereka tuh punya program renovation dan Paragon One Year Movement. Lewat dua program ini, Paragon itu berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik, efisiensi energi, dan memproduksi produk dengan bahan yang lebih ramah lingkungan gitu.
Selain itu mereka juga aktif bikin program sesuai kayak program Paragon Scholarship dan Paragon Volunteer Movement. Jadi Paragon ini contoh perusahaan yang menerapkan konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet secara nyata. Berarti Paragon ini nggak fokus sama produk yang mereka jual, tapi mereka juga peka sama sosial dan lingkungannya. Iya benar. Oke, berarti tapi aku penasaran terkait teknologinya. Nah itu kan peran teknologi kan besar banget ya di Paragon. Boleh nggak sih jelasin bagaimana Paragon itu menggunakan sistem informasi pemasarannya? Oke, Paragon tuh udah lama banget ya memanfaatkan data dan teknologi buat ngambil keputusan pemasarannya. Mereka tuh punya sistem informasi pemasaran atau SIM yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, mulai dari riset pasar, data penjualan, lalu sampai customer feedback. Nah, data ini yang mereka analisis buat mengetahui nih tren apa yang sedang booming gitu kan di media sosial atau di lingkungan masyarakat. Habis itu untuk mengetahui minat konsumen ini maunya apa gitu kan. Habis dan performa tiap wilayahnya, maksudnya performa tiap wilayah ini tingkat gaya hidupnya itu bagaimana di setiap wilayah, dan untuk itu agar Paragon bisa menyesuaikan produknya untuk dijual ke wilayah tersebut gitu. Nah, contoh lainnya itu waktu mereka melihat tren skincare meningkat atau melihat make up meningkat, mereka tuh langsung responsif gitu kan dengan meluncurkan apa namanya produk-produk baru. Contohnya kayak Wardah Color Fit Cushion. Nah, Wardah Color Fit Cushion itu dia ada dua jenis, yaitu cushion untuk kulit kering dan cushion untuk kulit beningnya. Nah, itu disesuaikan dengan jenis kulit konsumennya gitu kan. Benar-benar kalian tuh kalau mengeluarkan produk itu benar-benar research dulu gitu kan. Mana nih yang cocok untuk konsumennya, mana yang mereka minati gitu. Nah, ngomongin tentang skincare, contohnya Wardah itu juga mengeluarkan berbagai skincare, contohnya kayak serum, day cream, lalu ada lip rescue untuk lipisnya gitu. Jadi benar-benar Wardah tuh ngikutin apa yang sedang tren gitu. Sebenarnya nggak cuma Wardah aja, tapi Emina juga. Dulu Emina itu terkenal dengan skincare untuk remaja, tapi sekarang ya Emina tuh udah terkenal untuk dewasa juga, dengan mengeluarkan cushion, dengan mengeluarkan produk lipisnya gitu. Jadi mengubah ini juga sih kayak pandangan gitu. Tapi tetap bisa dipakai untuk remaja juga gitu. Karena remaja zaman sekarang juga udah mulai pakai cushion kan gitu, untuk kemudian mereka sendiri. Dulu hype abis banget ya untuk Emina. Kadang ada orang yang merekomendasikan untuk remaja, untuk yang baru pemula SMP ya, pemula SMP itu tuh mereka bakal nyaranin produk-produknya itu Emina. Tuh kayak mulai dari sabun cuci mukanya misalkan dulu kita pas masih SMP banyak tuh yang pakai Emina gitu. Karena apa? Karena juga tingkat pemasaran mereka tuh cukup masif gitu kan. Jadi Tone up-nya juga. Nah tuh tone up-nya juga gitu, yang bikin remaja-remaja di Indonesia ini kenal banget Emina tuh kayak gimana. Emina untuk remaja gitu kan, untuk pemula-pemula yang ingin, remaja-remaja pemula yang ingin menggunakan atau mencoba skincare gitu. Berarti perusahaan itu sangat mendengarkan konsumennya. Dan aku sebenarnya merasakan juga ya sebagai pengguna produk mereka, karena salah satu produknya itu boleh sebut merek kali ya. Boleh banget. Contohnya nih, dulu kan aku ingin menerapkan kayak aku pengen gunain produk lokal aja deh, karena kan supaya apa ya, meningkatkan membantu produk lokal juga. Terus akhirnya aku tuh kayak ngeliat di suatu platform di mana ada produk maskara yang dia tuh
menggunakan iron gitu ya pokoknya. Kan biasanya pakai yang bulu-bulu gitu. Terus aku jadi kayak aku ragu dong mau beli apa enggak karena jadi doll ini berasal dari China kalau nggak salah. Nah habis itu nggak lama sampai setahun ya, beberapa bulan yang lalu. Iya, dari 2 bulan lalu sih. Iya, tiba-tiba warna ini mengeluarkan maskara sejenis jadi doll itu yang menggunakan iya betul. Dan aku kayak wah keren banget nih produk lokal gitu kan. Jadi kayak keren banget. Bisa dibilang maskara Wardah Iron itu yang pertama nggak sih? Apanya tuh? Yang ngeluarin lokal. Iron. Kalau nggak salah bener sih. Ya bener kan, itu karena apa? Karena Paragon tuh bener-bener ngeliat pangsa pasarnya. Ini pasarnya tuh suka nggak sih sama maskara Iron? Oh ternyata pada tertarik lanjut Wardah mengeluarkan produk semacam itu gitu. Kayak bener-bener Wardah tuh bener-bener nge-research banget pangsa pasarnya itu gimana, gitu, konsumennya tuh sukanya apa gitu. Dan juga Paragon tuh juga ngelihat gitu kan kemampuan daya beli pasarnya gitu. Betul. Nah sekarang kita mulai membahas dari sisi konsumennya. Bagaimana sih perusahaan Paragon itu memahami proses pengambilan keputusan melalui pelanggan mereka? Oke, kalau kita pakai teori Kotler ya, ada 5 tahap pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu ada pengambilan kebutuhan, pencarian informasi, lalu ada evaluasi alternatif, setelah itu ada pembelian, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Nah, Paragon ini memahami semua tahap itu dengan baik banget, dan cukup baik gitu ya. Nah, misalnya mereka ini memicu kesadaran lewat kampanye Inspiring Beauty from the Heart gitu. Wow. Yang relevan banget gak sih sama nilai-nilai perempuan di Indonesia ini? Nah, di tahap pencarian informasi, mereka itu aktif banget di media sosial dan platform e-commerce supaya calon konsumen ini bisa tahu gitu kan detail produk dengan mudah gitu. Salah satu contohnya juga dengan Wardah itu menggunakan influencer di media sosial untuk mempromosikan produknya, dan sekalian influencer itu juga menjelaskan apa aja sih manfaat yang ada, manfaat dan keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut gitu. Setelah pembelian mereka tuh tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen gitu ya, lewat customer engagement, giveaway, edukasi kecantikan sampai acara komunitas. Hasilnya banyak banget konsumen yang loyal, bukan karena harga tapi karena merasa dekat dan percaya sama brandnya gitu. Nah, dari situlah konsumen-konsumen itu juga bisa mikir kayak aku nih nyaman sama Wardah, karena juga Wardah tuh udah terpercaya banget gitu dari dulu. Dan emang apalagi misalnya Wardah itu kayak memberikan impact yang nyata gitu kan, itu dengan memakai produknya. Gak cuman Wardah aja, tetap seperti Emina, Kaf, dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah dari sisi konsumen, kita pindah ke strategi yang lebih teknis, yaitu STP, segmenting, targeting, dan positioning. Pastinya Paragon itu punya strategi STP yang menarik banget kan. Boleh nggak sih dijelasin secara detail? Oke, di STP Paragon ya, STP itu segmenting, targeting, positioning. Nah, Paragon itu bisa dibilang salah satu strategi paling efektif STP-nya Paragon ini. Paling efektif di industri kosmetik di Indonesia. Mereka itu menciptakan segmentasi pasar berdasarkan usia, gaya hidup, dan kebutuhan. Terus mereka juga menargetkan segmen yang spesifik lewat 3 merek utamanya, yaitu ada Wardah untuk muslimah modern, Emina untuk remaja yang fun, dan Makeover untuk profesional muda yang stylish. Tuh. Nah, dari segi positioning ya, mereka itu juga konsisten banget nih. Yaitu yang pertama itu ada Wardah dengan hal beauty expert, yang kedua itu ada Makeover dengan beauty beyond rules, habis itu ada Emina dengan fun and bright. Karena kan kalau misalnya ada iklan terkait produk-produk tersebut kan pasti mereka juga menyebutkan kan
ininya apa namanya slogannya gitu kayak how beauty expert atau enggak and right look kayak gitu. Slogan tuh sebenarnya juga agak diingat sama konsumennya gitu, ciri khasnya tersebut lah ya. Oke, konsistensi pesan ini tuh bikin tiap mereka punya identitas yang kuat dan gak saling tumpang tindih, tapi justru memperluas jangkauan pasar Paragon gitu, biar nggak menjadi saingan juga. Jadi dibagi-bagi gitu kan. Itu. Oke. Nah, sekarang kita membahas topik terakhir nih tentang manajemen produk. Pasti banyak yang bisa diulas di sini ya di tentang manajemen produk ini. Mungkin boleh langsung dijelaskan ini. Oke, manajemen produk Paragon tuh keren banget ya, karena mereka tuh paham banget kalau produknya itu punya life cycle gitu. Jadi Paragon tuh gak pernah berhenti berinovasi. Beliau berdiri dijelaskan bahwa Paragon itu terus menerus melihat tren yang sedang booming di media sosial maupun di masyarakat seperti itu. Nah contohnya nih kayak wadah lighting series udah beberapa kali reformulasi biar lebih sesuai dengan tren bahan alami dan kebutuhan kulit wanita Indonesia gitu. Nah selain itu Paragon juga punya Research and Innovation Center ya yang fokus untuk mengembangkan produk baru gitu. Nah mereka itu juga rajin kolaborasi dengan ahli dermatologis dari universitas supaya produknya itu aman, efektif, dan sesuai standar internasional. Tuh. Keren banget kan Paragon benar-benar memperhatikan produknya untuk konsumennya, untuk loyal konsumennya juga gitu kan. Nah dengan cara seperti ini pun Paragon tuh dapat dipercaya sama konsumennya. Pasti. Betul kan? Jadi setiap produk Paragon bukan cuma menarik secara visual, tapi juga punya nilai fungsional dan emosional yang kuat di mata konsumen. Gitu. Wah, jadi pembahasan kali ini lumayan seru banget ya. Untuk segmen kedua juga mulai dari strategi digital, riset pasar sampai inovasi produk, dan semuanya itu dapat diterapkan Paragon secara konsisten. Ya benar banget. Paragon tuh salah satu contoh gimana perusahaan lokal bisa bersaing di pasar global gitu kan lewat inovasi, riset, dan nilai yang kuat gitu. Mereka tuh bukan cuma sukses secara bisnis ya, tapi juga menginspirasi banyak orang lewat pesan positifnya gitu. Setuju banget. Oke, terima kasih Nadine karena udah mau berbagi insight yang super lengkap untuk hari ini dan buat semua pendengar Wednesday ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini dan episode kali ini juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, Tetap inovatif, dan jangan lupa belajar,